Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fikri Hasan. Di video kali ini kita akan belajar tentang modul 4 ya. Yaitu modul 4 itu dengan judulnya yang IPv6. Oke, sini ada di IPv6 ini ada 10 materi atau 9 ya. Ini ada pengenalan IPv6, IPv6 operation, soal operation, Incorporation IPv6, Prefix IPv6, menyiapkan topologi IPv6, konfigurasi IPv6, konfigurasi statik routing IPv6, lalu ada perlu ada dynamic routing IPv6, lalu ada yang terakhir adalah konfigurasi dynamic routing AGRP. Oke, sejak kita ke materi yang pertama itu ya, pengembangan IPv6. Nah, IPv6 ini tidak jauh berbeda seperti IPv4. Jadi IPv6 ini adalah Internet Protocol versi 6 di mana. Nah, ini adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IP6. Nah, IPv6 ini itu punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya 32 bit sehingga bisa menampung lebih dari 340 unit dan chilling lama. Jadi kalau IPv6 itu dia biasanya digunakan di jaringan-jaringan yang besar, tapi bisa juga kita tetapkan menggunakan VV4. Jadi VV4 ini ada berganti ketika misalkan di VV4 kita tuh hampir habis gitu kan. Ya, sini ini perbedaan antara VV4 dan VV6. Nah, VV4 dia dikeluarkan atau dirilis pada 1981. Sedangkan VV6 ini nah, sedangkan IPv6 ini dia 1995. Nah, perbedaannya adalah dari jumlah bitnya. IPv4 itu 32 bit, IP address, sedangkan IPv6 ini ya adalah 110 bit IP address. Nah, kalau misalkan IPv4 itu adalah address mask, reverse, and mask, dan IPv6 ini every device can have a unique address. Ini maksudnya apa? Jadi, kalau IP4 itu Waktu itu biasanya kalau kita melakukan itu konfigurasi, biasanya IP address berulang seperti 192, 128, 531, atau 5.2. Ada networknya teman-teman. Tapi kalau IPv6 ini, setiap device memiliki alamat yang unik. Jadi tidak ada pembagian network. Jadi dia hanya ada full dari prefix-nya aja. Nah, kita akan bahas mengenai IPv6 dan lain waktu dulu. Di sini ada secara contohnya contoh numeriknya decimal notation atau IPv4 itu seperti yang kita tahu ialah 192.168.5.18 atau satu IPv6 itu dia merupakan gabungan dari hexadecimal notation atau max address atau interface ID biasanya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana sih IPv6 itu bisa terbentuk kan. Nah kan kalau kita di sini bisa lihatnya banyak banget makanya teman-teman ada 50B 50B2, nah 50B2, 400, 6C3, terus B17, B17D, 0001009. Nah ini itu bisa di convert, bisa di atau bisa kita ringkas atau nanti kita akan belajar di akhir. Tapi sekarang ini adalah perbedaan kalau misalkan ya kita itu menggunakan konversi DHCP ataupun manual configuration. Nah, di sini kalau IPv6 itu dia support auto configuration. Nah, maksudnya apa sih? So, IPv6 itu sebetulnya sama-sama saja ya. Biasanya bisa manual ataupun bisa DHCP. Nah, kalau lalu selanjutnya sini ada beberapa type fungsi dan juga range yang pertama sini ada link lokal. Link lokal ini adalah komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal area network. Jadi link lokal memang digunakan biasanya secara otomatis. Kita tuh dapat IP6 link lokal karena dia menggunakan antar perangkat dalam jaringan satu LAN. Nah, biasanya ciri-ciri IP6 lokal ini diawali dengan FE seperti FE 80.2.2 dan seterusnya. Atau nah, sini lalu ada global unicast di mana kalau global unicast
Global indikasi ini IPv6 yang ada internet. Jadi kalau misalkan IPv6 IP kita IP address kita itu sudah belajar IP address yang namanya yang namanya private juga ada yang namanya IP public. Global dikasih ini hampir sama seperti itu. Hampir sama fungsinya seperti IP public yang ada pada IP4. Hanya beda dari penamaan serta beberapa mungkin metode atau cara konfigurasinya. Tapi pada intinya global unicast ini hampir sama seperti kita kita mempunyai alamat IP public IPv4 hanya saja global unicast itu adalah IP arsip yang namanya biasanya global unicast ini tidak boleh dengan dua atau tiga seperti um, 2000.2.2 atau 3000. Nah, yang terakhir ada unicast, unique lokal atau IP private IPv6. Nah, biasanya diawali dengan FC atau FD. Di mana FC itu misalkan FC00 titik 2 titik 2. Nah, lalu kalau misalkan atau juga biasanya FD00 titik 2 itu gitu ya teman-teman misalnya. Jadi sebetulnya sama saja seperti IPv4, link lokal ini adalah komunikasi berangkat dalam satu LAN. Lalu ada global unicast. Unicast ini sama seperti IP public dan IPv4 dan unicast lokal itu sama seperti IP private dan IPv4. Nah, cukup sekian paran dari IPv6. Jadi kita bisa ke IP compression. Nah, oke di IP configuration ini, di mana kita tahu IP ini memiliki 128 bit banyak. Tapi kalau di IPv6 itu kita tidak ada yang namanya FLSM atau pembagian API ke dalam jaringan yang lebih kecil seperti IPv4. Tapi di IPv6 ini kita hanya menggunakan prefix saja atau total IP. Karena nggak mungkin kalau misalkan harus dibagi-bagi lagi karena memang sifat dari IPv6 ini yaitu sudah banyak banget teman-teman. Kalau di sini misalkan kita lihat terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini ada 8 okten. Jadi dari 4 bit. Nah, kita bisa menyederhanakan atau konfigurasi atau address conversion dari alamat IP6 yang panjang ini menjadi sederhana seperti ini. Nah, bagaimana bisa nih teman-teman? Jadi, uh, oke, sini misalkan di sini adalah 2000. Secara sederhana kan ya kan kita harus menghapus angka 0 yang ada di depannya. Nah, sini karena 00 ini tidak ada angka 0 di depannya, jadi kita bisa tuliskan ke bawah. Uh, kita bisa tuliskan ke bawah. Nah, jadi 200 lah. Sini DB 68 ya punya. Ini hanya aktif ini hanya 4 4 bit. Hanya 3 bit saja, jadi kita tambahkan sini jadi ada 8. Ini tidak ada 0, jadi kita bisa turunkan. Nah, DB 68. Lalu sini ada 08 AB. Nah, karena ada 0, jadi kita coret. Jadi turunkan 8 AB-nya. Nah, di sini. Lalu sini ada 56CA. Ini bisa turunkan karena tidak ada 0. Lalu di sini ada 0,2 lagi. Kita bisa coret dua-duanya. Lalu di sini kita turunkan. Nah, seperti ini. Lalu di sini bagaimana kalau 0-nya ada 4 digit? Jadi kita bisa coretnya 3 saja. Lalu turunkan 0-nya. Ini seperti itu juga sama. Turunkan 0 yang belakangnya. Lalu di sini juga kita coret 0-nya. Nah, turunkan A-nya. Nah, sini ada catatan atau notes. Jika ada 0 berturut-turut, maka digunakanlah simbol titik 2. Banyak 2 kali, mau sebanyak beberapa banyak 0 yang ada. Nah, seperti ini. Ini kan ada 0 2 kali ini. Nah, kita ubah menjadi titik 2 seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke IP conversion example-nya. Nah, sini ada contoh yang salah dan contoh yang benar, teman-teman. Nah, jika soalnya kan di sini ada EP 80 0000001234 020 B3 EP 0000. Oke. Nah, jika kita conversion example tuh ya. Nah, ini adalah cara yang salah karena 0
Biasanya ada catatan lagi jika ada nol berturut di depan atau belakang tidak bisa di comparison keduanya harus milih salah satunya. Nah, seperti ini. Kan di atas ini contoh salahnya kan ini dan nol ya. Nol. Kan turunkan dua akan jadi kan seperti ini jadi titik dua. Nah, lalu di sini ada lagi. Kita turunkan lagi nol. Nah, ini salah. Kodenya yang belakang ini atau di depan ini salah satunya adalah titik dua ya lalu setelah itu adalah nol nol nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan penjelasan tentang exercise orders upon completion. Nah, sebelum kita sudah melakukan pensederhanaan, sekarang kita akan melakukan pensingkatannya atau persingkatannya sorry penjabarannya. Nah, oke di sini yang sudah ada IP namanya sudah disingkat yaitu FL80 titik 2 titik 2 1234 titik 2 0202 titik 2 B3 FF titik 2 A 23. Oke, ini jika kita ya. Nah, FF80 ini kita turunkan ya sudah. Nah, ini kan ada titik 2 seperti ini yang artinya tandanya adalah 00. Nah, 002 ini yang diturunkan. Dan yang 1, 2, 3 juga, 1, 2, 3, 4 juga turunkan karena tidak ada nolnya. Jadi kita bisa perbesar atau kita bisa balikan lagi ke 00-nya. Nah, ini 020020 yang diturunkan. Ini 3FF juga turunkan. Ini ada A1 doang berarti yang tandanya adalah 3. 3 angka di depannya adalah nolnya. 0 ya. Lalu di sini 23 juga 2 angka di sebelumnya adalah 0. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada lagi soal nah, 2001.2 DB8.2.21 yang artinya di sini ada kita hitung block time-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7, 8 ya, teman-teman. Kita coba hitung sini, ini sudah yang terjawabnya ya. Sini untuk option 1, ini 2001 ini sudah benar, lalu DB8 di depan adalah 0, kita turunkan nilai 0-nya. Lalu sini titik 2-nya ialah titik 2-nya. Nah, ini turunkan adalah 0000, lalu titik 2 satu lagi 0000, lalu satu lagi di sini 000, 000, 000, lalu 00001. Nah, oke, selanjutnya ini ada yang terakhir, yaitu 2001, titik 2 DB8, titik 28, ABCD, titik 2, titik 2. Yaitu nolnya ada, untuk bagian sini nolnya ada 4. Karena itu 2, 3, 4, 7, 8, ya. 2001, 0 DB8, 000, lalu ABCD sini. Oh ya, ini saya lupa sebutkan ini. Ada 0 di sini, di sana. Oke. Hmm, nah, ya. Nah, ini dan 0 DB8, lalu 0, kita turunkan 0, ABCD, ABCD, lalu titik 2 ya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lalu, oh ya, ini sini kedua-duanya 2 ya teman-teman, bukan 1. Oke, kita bisa lanjutkan materi selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang grafik IPv6. Grafik itu merupakan total IP. Jadi kalau pada IPv6 ini, itu memiliki grafik dari range 0 sampai 128 grafik. Bedaannya dengan IPv4 yang kita bandingkan, dia hanya memiliki range antara 0 sampai 32. Nah, bedanya sangat jauh. Nah, di sini merupakan perbedaan antara frekuensi IPv4 dengan IPv6 di mana kalau IPv4 itu menjumlahkan misalkan di sini saya bisa lihat di sini IPv4 memiliki 4 oktav 4 okten ya. Nah, dan di mana 4 okten ini terdiri dari 8 bit sehingga menghasilkan 32 bit. Tetapi FPv4 ini dia itu lebih panjang memiliki
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu 8 okten yang dimiliki oleh PV6, di mana PV6 ini memiliki 8 okten berjumlah 118 bit, di mana di sini terdiri dari 4 bit juga yang seperti IP4. Bedanya kalau misalkan lebih dari 4 okten, kalau IPv6 itu 32 okten. Nah, itu IPv4 itu uh, 32 okten, lalu jika IPv6 itu 48 okten. Nah, seperti itu. Sorry. IPv4 itu 4 okten, lalu kalau IPv6 itu 8 okten, ya teman-teman. Dimana sama saja kalau untuk satu oktennya terlihat 4 bit. Ditambah di sini ada 32 bit di sini, dan di sini ada 32 bit, dan di sini ada 128 bit. Nanti kalau ada sorry, di sini ada 8 bit. Oke. Nah, ini untuk MPV4 ini, lalu oh iya, ini per optionnya ada 8, bukan bukan 3 atau berapa ya? Atau 4. Di sini ada 8 optionnya, kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 di sini. Yaitu di sini ada 8 bit, lalu 4 okten di sini. Nah, jika IPv6 sini terdiri dari 8 okten dan 8 bit dan 8 okten. Dari situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Nah, pokoknya dari total dari semua ini ada 128 prefix. Nah, bagaimana di sini? Di mana di sini aja IP6, kalau IP4 itu misalkan contohnya di sini kita misalkan kasih IP misalkan IP4 itu ialah 192, 168, 101, 124, di mana biasanya 3 okten di depan ini, uh, 3 okten yang depan ini dari satu ini ke 192, uh, yang depan sini tergantung ini ya teman-teman, slashnya slash berapa. Tapi tiga opsi depan ini biasanya networknya atau IP-nya sama. Ini ya, dan yang beda biasanya bagian sininya, bagian terakhirannya. Kalau IPv6 ini sebetulnya hampir sama seperti konstruksi pada posisi 4. Di sini IPv6-nya kita memiliki 2001 misalnya, lalu DB8 98 76 54 32 21 A1/64. Oke, setelah nah, di sini slashnya slash 64, di mana slash 64 ini merupakan pertengahan dari angka bilangan 128 ini. Nah, kalau misalkan 64 tambah 64 jadi 128 kan teman-teman. Nah, maka dari itu kita ambil bagi dua aja di sini. Karena ini ada 4 okten. Ya, 8 okten, jadi kita bagi dua jadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi 4 update ke depannya, terdepan IP6 ini merupakan networknya, yaitu atau IP addressnya yang harus sama. Jadi kalau 4 IP di belakangnya itu nggak sama atau bebas juga nggak apa-apa ya teman. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Kan 4 option di depannya sama ya teman-teman. Nah, untuk belakangnya beda nih. Atau misalkan untuk ini juga bisa sama, tapi di akhirnya harus beda. Nah, misalkan sini satu, sini dua, nah itu baru boleh. Hmm. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke materi konklusi IP. Nah, VCS sudah menyiapkan topologinya dengan IP router 1 ialah 2001 DB8 2301/64, lalu router 2 ialah 2001 DB8 230222/4, lalu untuk ke bawahnya ialah 2001 DB8 10/0/4,
64 sorry 2001 DB8 10 ini 20 ya, 20 614. Oke, selanjutnya kita pasang saja konfigurasinya, yaitu kita bisa masuk ke konfigurasi pertama yaitu di router 1. Sini kita bisa yang saja, lalu enable connecting, lalu interface untuk arah bawah ya, Y0/1, oke, saya satu benar, lalu 01. Ya, selanjutnya kita bisa IPv6 address 2000, kita masukkan 2001 DB8 10 titik 1 lalu slash 64. Sini kita tidak perlu memakai subnet mask, namun kita memakai slash 64. Waktu saya kita enter, lalu kita bisa ke interface game 0/0 01. Oke, lalu IPv6 add 2001 DB8 23 titik 1 slash 64. Oke, nah bisa enter. Jadi kita bisa ke bagian router 2. Selain kita mau enable nanti, lalu kita bisa ke interface game 0/0. Interface game 0/0 ini IP-nya adalah 23 2001 DB8 232 slash 64. Eh, sorry, ini yang aku tambahin. Sebenarnya ini, oh ya, kita ngasih IPv6 lalu shut dan interface ini kan interface 0/1 shutdown, lalu IPv6 add 2001 DB8 23 sorry 20, lalu di sini satu oke slash 24. Kita cek lagi. Oke, sudah. Dan sini kita bisa ke bagian PC-nya. PC-nya kita bagian desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini. IP namanya ini di sini ya. 1 DB8, lalu 10 2 2, lalu sini slash 64. Bisa kita salin untuk kecil untuk sini tik 1. Oke, lalu selanjutnya kita di PC dulu. Desktop, di configuration, di sini kita bisa copy, lalu 2 64, ini paste lagi 2 lalu 1. Ini sudah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi static routing IPv6. Nah, oke, selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi static routing di IPv6 ini agar bisa saling berkomunikasi. Nah, saya sudah menambahkan 3 router ya, teman-teman bisa tambahkannya sendiri. Nah, oke, sehingga kita bisa pergi ke router pertama. Kita bisa enable. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa IPv6 unicast routing, kita enter, lalu IPv6 root,
IP-nya ialah 2001 DB8. Lalu di sini adalah 23, kita kasih 23, lalu titik slash 64, lalu IP jalurnya yang 2001, sorry, oke, DB8, juga, selanjutnya coba sini menjadi 20 untuk menambahkan ini 20, lalu selanjutnya kita bisa ke router 2, di header permisi IPv6 unit routing IPv6 root 2001 DB8, lalu 23 titik slash 4, lalu 2001 lalu DB8, sini 23 2.2 1. Oke, kita cek lagi pirut 2001 DB23 oke. Kita bisa draw ke atas, lalu sininya kita ulang jadi 10. Ke arah di sini. Oke, selanjutnya kita ke atas lagi, ini kita buang menjadi 2. Lalu sininya kita buang menjadi 4, 24 dan mengarah ke router 3, 4, 24, oke, lalu sini kita buang menjadi 30. Oke, selanjutnya lagi 24 sudah pernah, lalu sini tambahkan 24. Kita cek lagi, sudah. Oke, selanjutnya kita coba, kita coba. Selanjutnya kita yang terakhir itu di router 3. Quality, lalu sini adalah IPv6 ini testing 3 IPv6 nomor 21 DB6 dan 8, lalu yang 24 lalu sudah lagi jalurnya adalah dari 1 ada 4 lalu 1 21 DB8 24 1. Oke, selanjutnya kita raw atas, lalu sini kita ubah jadi menjadi oke, selanjutnya ini kita ubah menjadi 10, kita enter, lalu raw atas lagi, ini kita ubah menjadi 20. Oke, selanjutnya kita bisa ke sound nah, sini ada L, static, sini kita cek apakah yang yang sudah ada. Oke, sini DB10 sudah ada, DB20 juga sudah ada, dan 30 sudah ada. Ini kita coba cek di sini. Soal IPv6 sini kita coba cek ya, static 10. Oke,
20 dan 30. Oke, sudah ada. Lalu sini kita cetak bisa IPv6. Oke, sini juga sudah 20 dan 30. Oke, selanjutnya kita coba VIA-nya, oke, sudah benar. Nanti kita coba ping testing. Oke, successful ya, kita coba dari 2 ya. Nah, dari 2 ke 4. Dari 4 sampai dari PC 243. Oke, sudah successful. Yang artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi dynamic routing. Oke, saya akan menuju ke router 1. Sini kita connect. Nah, lalu di sini kita bisa ke IPv6 router OSPF 1. Oke, ini kita ke router ID-nya yaitu 10 seperti 1. Nah, untuk 10.1.1 ini bukan IP, namun ini adalah sebuah ID-nya saja, nama ID-nya. Oke, lalu interface ke 0/1 IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, lalu interface ke 0/0. Oke, selanjutnya kita lakukan di router 2 dan router 3. Di router 2 jalan sini kita koneksi, lalu sini IPv6 router OSPF 2. Lalu router ID-nya 10.10.10.2. Oke, lalu IPv6 IPv6 OSPF 2. Lalu area 0. IPv6. Oh ya, saya belum masuk ke interface. Interface ke 0/0. Oke, selanjutnya di interface di 0/1. Lalu oke, sini hasilnya sudah harus down. Oke, selanjutnya kita di interface G0/2. Lagi ke enter. Oke, selanjutnya kita lakukannya juga di router 3. Ini ada enable connectivity IPv6 browser OSPF 3. Lalu sini router ID-nya 10.3. Lalu IPv6 OSPF 3 ya 0. Oh iya, sorry, interface-nya lupa. N/0. Lalu interface N/1. Lalu sudah. Itu kita coba cek. Terus nah, saya coba cek di sini. Oh, SPF. Nah, di sini sudah ada ya. Oh, artinya ya kemarin. Nah, SPF. Nah, sudah ada itu 3 yang ini. Kita coba more. Ya sudah, kita coba cek lagi di sini. So IPv6
ini nggak sini ada ya, coba kita oh successful, oke sudah selesai. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ialah konfigurasi sebentar, konfigurasi dynamic routing AIGF. Kita bisa ke router satu terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita bisa ke sheet, kita bisa no IPv6 root 2001 28 30 64 lalu 2001 DB8 232. Nah, lanjut lagi kita sini 30 nya kita ganti 24. Sorry, bukan 24 sih, 23. Salah. Ya, sebenarnya sini adalah 20. Selanjutnya kita ke router 2. Nah, X no IPv6 no IPv6 root 2001 DB8 23 64 2001 DB8 23 1. Oke, tiganya kita ganti ke 10 yang isi 1. Kita sini hanya jalurnya kita buang dari 2 bunyi 10 30. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya ini belum. Eh, 080 ya, sorry. Nah, oke, selanjutnya kita di router 3. Kita bisa isi IPv6 2001 DB8 24 24/24 2001 DB8 24 1. No IPv6 DB8 24. So, oh ya, titik 2, sorry guys. Nah, oke, saya sudah 2. Coba ya, coba kita nyalain dulu. 1.
2001 DP8 24 1 lalu sini 2001 DB slash 64 sini 20 oh, mungkin sudah kehapus dari situ. Oh, berangkat satu ternyata. Iya. Ah, sorry. 20 petik 1 ini kan 10 sudah berarti 24 sekarang. Oke, terakhir yang kedua 20. Oke, selanjutnya kita bisa balik lagi ke router 1. Sini kita bisa ke IP v6 unique routing IP v6 router EIGRP 10 lalu EIGRP router ID 10 1 lalu sini no shutdown lalu interface D0/1 IP v6 GRP 10. Oke, national EGRP 10. Oke, selanjutnya kita bisa ke router 2. Nah, di sini kita sama IPv6 unique routing lalu IPv6 ke EIGRP 10 lalu EIGRP router ID 10 ya. Selanjutnya memang satu lalu yang mau selesai IP artinya berasal lalu satu JP 10. Oke, kita lanjut lagi sini juga JP 10. Selanjutnya kita yang terakhir kita coba seperti tadi untuk pindah unique routing lalu IPv6 route EIGRP 10 EIGRP router ID 10 10 10 3. Oke, lalu no shutdown ini interface G0/6 IPv6 EIGRP oke, berhasil lalu 1. Oke, selanjutnya kita coba dulu so IPv6 coba L kita coba D. Nah, oke, D artinya adalah ya. D. Nah, ini ERGRP yang artinya sudah berhasil ada 3 teman-teman. Nanti kita konspirasi tadi. Nah, coba kita cek lagi di sini apakah ada tuh so v6 kita D. Oke, sudah ada.
Ya, oke, kita coba cek di sini. So, IP6 oh ya, ini di sini juga sudah berhasil. Artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Selanjutnya, yang langkah terakhir kita hanya coba testing. Apakah berhasil? Relatif successful, artinya konfigurasi kita sudah berhasil semua. Baik, mungkin cukup sekian dari video yang saya jelaskan hari ini. Maaf jika ada kekurangan dalam saya membahas kali ini atau kesalahan saya dalam membahas materi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.